Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas RA ingin mempresentasikan atau menjelaskan coding yang sudah kami buat mengenai daftar kontak sederhana, manajemen daftar kontak sederhana. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu. Saya Araf Setiawan Muhammad Jabar dengan NIM 123140032 dan rekan saya Yang Rizky dengan NIM 1231400012. Saya Anissa Al-Qori'ah dengan NIM 123140030. Saya Muhammad Fajri Firdaus dengan NIM 123141050. Saya Lado dengan NIM 123140068. Oke, selamat menyaksikan. Halo teman-teman, jadi di sini kami akan menjelaskan hasil dari program yang telah kami buat, yaitu manajemen kontak. Nah, di sini kami menginisialisasiin variabel kontak maksimum sebanyak 100 dengan konstanta 100 karena kontak maksimumnya itu tidak boleh lebih dari 100, harus di bawah 100 ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan konsep record untuk menginisialisasi variabel nama dan nomor. Lalu kita masuk ke menu utama, yaitu main program. Ini dia. Kita menginisialisasiin variabel n dan indeks. Selanjutnya, user akan diminta untuk menginputkan variabel n, yaitu jumlah data. Jika jumlah datanya lebih dari kontak maksimum, yaitu 100, lebih dari 100, maka user akan disuruh minta menginputkan ulang jumlah kontak tersebut di variabel n. Kita masuk ke sini. Ini adalah inisialisasi variabel record, di mana menggunakan array dan pointer. Kita menggunakan array sebanyak 100 kontak karena kontak maksimumnya ada 100 pada pointer kontak. Lalu user akan diminta untuk menginputkan data berupa nomor dan nama. Selanjutnya, ini inisialisasi variabel yang perlu saja. Lalu kita masuk ke fitur menu perulangan. Nah, di sini kita diminta untuk memilih salah satu dari 6 fitur di sini. Yang mana menu fitur 1 tambah kontak, 2 hapus kontak, 3 edit kontak, 4 tampilkan kontak, 5 cari kontak, dan 6 urutkan nama. Lalu jika kita memilih lalu masuk ke switch case, di mana jika kita memilih 1 akan masuk ke case 1, memilih 2 akan masuk ke case 2, memilih 3 masuk ke case 3, dan seterusnya. Di sini pada case 1 yaitu ada menu tambah kontak ya. Nah, kita akan memanggil subprogram tambah dengan parameter kontak, yaitu data record tadi, dan parameter alamat dari variabel n menggunakan konsep pointer. Lalu kita akan masuk ke menu tambah, yaitu subprogram tambah. Kita akan masuk. Nah, ini dia. Nah, pada subprogram tambah ini akan memasukkan data dari record kontak tadi dan juga data dari n dengan pointer. Lalu di sini kita inisialisasiin variabel n karena kita akan menginputkan berapa banyak kontak yang akan ditambah. Nah, di sini user akan diminta untuk menginputkan banyak
kontak yang ingin ditambah, lalu masuk ke sini, masuk ke perulangan, dimana jika N ditambah X lebih dari kontak maksimum, maka akan terjadi perulangan dan meminta user untuk menginputkan data lagi. Karena jika N ditambah yang diinputkan user lebih dari maksimum, kontaknya akan menjadi jumlah dari banyaknya kontak yang sebelumnya ditambah kontak yang ingin ditambahkan. Lalu kita masuk ke sini, karena data telah ditambahkan, maka data yang sebelumnya akan ditambahkan dengan data yang akan ditambahkan. Nah, masuk ke perulangan, ini variabel N dikurang X karena datanya telah ditambahkan. Maka biar kita dimulai dari penginputan dimulai dari variabel N yang sebelumnya itu, jumlah sebelumnya itu, maka dikurang terlebih dahulu karena telah ditambahkan tadi kan di sini. Nah, lalu kondisinya yaitu jika I kurang dari N, kurang dari jumlah data tadi ya. Kita akan masuk ke user, kita akan masuk ke sini, dimana ketika kita masuk ke sini, user akan diminta untuk menginputkan nama dan kontak dari data ke I plus 1. Oke, dilanjutkan oleh Anissa Alkoria. Perkenalkan, nama saya Anissa Alkoria dengan NIM 123140030. Di sini saya akan menjelaskan fitur tambah. Ini ada subprogram dengan nama tambah yang di dalamnya ada parameter kontak dan parameter N. Lalu di sini ada variabel X. Variabel X ini berfungsi untuk ketika user diminta untuk memasukkan banyaknya kontak yang ingin ditambahkan. Lalu di sini ada perulangan while. Perulangan while ini berfungsi untuk mengecek apakah jumlah banyaknya kontak yang dimasukkan oleh user melebihi batas maksimum atau tidak. Apabila melebihi batas maksimum, maka akan tampil output kontak melebihi batas maksimal, masukkan jumlah lain, masukkan banyak kontak yang ingin ditambahkan, lalu user diminta untuk memasukkan lagi banyak kontak yang ingin ditambahkan. Lalu di sini ada pointer N ditambah sama dengan X. Ini ada karena data yang ditambah, maka data sebelumnya ditambah data yang ingin ditambahkan. Lalu di sini ada perulangan for. Perulangan for ini berfungsi untuk menginputkan kontak dari data baru. Di sini user diminta untuk memasukkan nama kontaknya, nomor kontak, dan ketika sudah selesai, maka akan muncul output kontak berhasil ditambahkan. Ini saya akan menjelaskan fitur hapus, di mana di dalam fitur ini ada subprogram dengan nama hapus, dan di dalamnya ada parameter pointer kontak dan pointer N. Lalu ada variabel banyak, variabel cari data, dan variabel size awal yang sama dengan pointer N. Pointer N adalah jumlah banyaknya kontak. Lalu di sini user diminta untuk memasukkan banyaknya kontak yang ingin dihapus melalui variabel banyak. Lalu akan dilakukan pengecekan jika size awal dikurangi banyaknya kontak yang ingin dihapus kurang dari 0, maka akan muncul output daftar kontak sudah menjadi kosong dan pointer N sama dengan 0. Jika tidak, maka akan masuk ke perulangan, di mana di perulangan ini user diminta untuk menginputkan nama kontak yang ingin dihapus, dan user akan masuk ke perulangan lagi, di mana perulangan untuk mencari data nama yang sama dengan data yang diinputkan tadi. Jika ketemu, maka akan masuk ke percabangan cari data.
Lalu dicek kembali apakah kontak yang dicari ada pada indeks terakhir. Jika iya, maka akan keluar kontak berhasil dihapuskan. Karena setelah percabangan, data pada indeks terakhir akan dikurangkan. Otomatis data pada indeks terakhir akan terhapus. Lalu, jika tidak, maka kontak yang ingin dihapus tersebut akan digantikan dengan data setelahnya dengan memanggil subprogram tukar dengan parameter kontak yang akan dihapus dengan data selanjutnya. Lalu akan muncul output kontak berhasil dihapus. Jika telah dilakukan pertukaran, maka data akan dikurang dengan 1. Ini saya akan menjelaskan fungsi edit. Di dalam fungsi edit ada subprogram dengan nama edit, yang mana di dalamnya ada parameter pointer kontak dan pointer end. Di dalam fungsi edit ini, user dihadapi dua pilihan, yaitu pilihan pertama untuk mengedit nama, pilihan kedua untuk mengedit nomor. Lalu akan muncul output, masukkan pilihan. Di sini ada variabel cari data dan data baru. User diminta untuk memasukkan nama dari kontak yang ingin diedit melalui variabel cari data. Apabila user memilih pilihan pertama, maka akan masuk ke percabangan. Edit 1. Lalu akan masuk ke perulangan. Di perulangan ini, program akan mencari nama kontak yang ingin diedit. Jika sudah ketemu, maka user akan diminta untuk memberikan nama baru dengan memasukkan nama baru melalui variabel data baru. Setelah itu, nama dari kontak yang ingin diedit akan diganti dengan nama baru dan akan muncul output nama berhasil diedit. Setelah itu, apabila user meminta pilihan kedua, maka akan masuk ke perulangan. Program akan mencari nama dari kontak yang ingin diedit, dan jika ketemu, user akan diminta untuk memberikan nomor baru dengan memasukkan nomor baru melalui variabel data baru. Setelah itu, kontak yang ingin diedit akan diganti dengan nomor baru. Setelah berhasil, maka akan muncul output nomor berhasil diedit. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian tampilkan, cari, dan urutkan. Yang pertama, kita masukkan jumlah kontak terlebih dahulu. Kan, misalnya 3, nomor A, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, kita pilih nomor 4, tambah kontak. Sudah terurut. Nah, di sini kita menggunakan prosedur. Sini ada pointer, lalu subprogram bagian sini, dan juga array bagian sini. Ya, tampilkan seperti biasa. Lanjut, kita menggunakan cari, kita rubah dulu, jalankan lagi. Misal kita cari misal kontak namanya ingin cari, misalnya kita ingin mencari nomor 2. Oke. Nomor 2. Dan data ditemukan nama B dan nomor 2. Nah, ini kita menggunakan subprogram pointer dan juga binary search, pencarian binary. Prosesnya ya binary search mulai dari tengah,
lalu ke kiri atau ke kanan berdasarkan data yang ingin dicari. Nah, karena saya memilih 2 itu persis di tengah, jadi tidak ada pencarian lagi, langsung tertemu karena telah dicek oleh sistem bahwa angka yang dicari dan angka yang tersedia sudah sama. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian urutkan. Pertama kita masukkan dulu data-datanya, kita randomize saja. Tinggal kontak misalnya 3, masukkan apa misalnya, kita acak saja. Misalnya nomor urut 2, nama H, 7. Nah, kita masukkan pilihan 6, urutkan nama. Kita sesuai abjad karena 1 huruf saja. Nah, setelah data berhasil diurutkan, kita coba tampilkan data. Tampilkan kontak. G, H, R, A, B, C, D, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Sudah berurut sesuai abjad. Dari data yang kita masukkan, nomor kontak 1G, kontak kedua R, dan kontak ketiga H. Kita coba lagi. Kita coba lagi dengan data yang baru. Coba kontak 3, misalnya Adi, nomor urut 3, Nanda, nomor urut 2, random saja, nomor urut tidak ada ya, toh nomor urut 4, 9 misalkan. Kita coba urutkan nama berdasarkan panjang nama. Pilih 1, data berhasilkan. Setelah data berhasil diurutkan, kita coba lagi tampilkan kontak. Ya, sudah terurut Adi Nandayanto. Untuk penjelasannya, pada pilihan 1 kita akan menggunakan selection sorting, yang berarti elemen-elemen yang berada pada data akan dicek satu persatu dari paling awal, indeks 0, lalu selanjutnya, dan jika selection itu mendapatkan nilai yang besar berada di antara nilai kecil, akan dipindahkan ke bagian paling kanan dan akan terjadi seterusnya sampai data turun dari paling kecil ke paling besar. Nah, itu yang terjadi pada ini menggunakan ini semua. Lalu yang untuk pilihan kedua kita menggunakan bubble sort, yang dimana masuk perulangan dari perulangan I dari 0 sampai N-2. Yang dimana bubble sort itu memindahkan variabel terbesar ke paling kanan, sehingga pengecekan dilakukan dari 0 sampai N min 1 min I. Nah, seperti ini. Sekian. Oke semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kata-kata penjelasan yang sudah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.